umroh semua kan? Alhamdulillah. Jadi insya Allah hari ini setelah kita umroh, kalau saya tak lupa tolong diingatkan, kita akan ke rumahnya Rasul, tempat lahirnya Rasul, akan ke sumur Zam-Zam, akan melihat rumah Siti Khadijah. Nah ya, kalau saya lupa tak diingatkan ya, setelah umroh, setelah sa'i, setelah tahallul, di tempat kemarin kita tunggu, kita akan ke sana insya Allah. Nah, oke. Jadi di rumahnya Rasul itu dulu di rumahnya Siti Khadijah, di rumah Siti Khadijah setelah menikah dengan Rasul, itu dulu kejadiannya Rasul itu dikepung di rumah itu. Nah, dan insya Allah kita lihat rumahnya seperti apa. Dikepung satu keliling itu semua dikepung orang kafir Quraisy. Kenapa dikepung? Karena orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasul pada saat itu. Kenapa membunuh Rasul? Karena Rasul di sini mengganggu semua aspek dari orang kafir Quraisy. Ketuhanan diganggu karena sebelumnya orang kafir Quraisy menyembah apa? Berhala. Diganggu dengan menggantikan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus perdagangan diganggu. Dulunya kafir Quraisy misalkan dagang sedikit curang, ada main timbangan segala macam. Terus Rasulullah di sini datang dengan jujur berdagang. Terus Rasulullah di sini juga mengganggu apa? Kedudukan mereka. Karena dulunya mereka orang-orang tinggi, orang-orang yang paling menghargai, paling dihormati. Datang Rasul ingin mengubah semuanya menjadi semua sama rata di hadapan Allah. Nah, gitu. Jadi semua mereka merasa terganggu. Akhirnya apa? Mereka orang kafir Quraisy mengumpulkan bala tentaranya semua untuk mengepung rumah Rasul. Terus setelah digepung, itu kepungannya memang benar-benar di setiap tapak rumah Rasul itu ada orang kafir Quraisy. Lalu benar-benar dikepung. Gak mungkin orang keluar dari rumah itu kalau nggak ketahuan, nggak mungkin. Pasti ketahuan. Tapi nyatanya kehendak Allah semua. Orang kafir Quraisy di situ ditakdirkan untuk tertidur semuanya. Semua itu terlindung tertidur semuanya. Tapi tertidurnya itu ya udah turun semuanya. Tidur tanpa rasa apapun. Akhirnya Rasul di sini keluar untuk memanggil Abu Bakar, kemudian lari dari rumah beliau. Itu bahkan digambarkan dalam suatu riwayat. Itu Rasul itu keluarnya bagaimana? Rasul keluar itu melangkahi kepala-kepala orang kafir Quraisy. Saking rapetnya mereka, saking ramenya mereka, ya, saking ramenya, saking rapetnya, saking nggak mungkin lagi lolos, pasti nggak lolos lagi. Kemudian satu orang terjaga, terbangun, melihat ke kamarnya Rasul dan lihat ternyata masih ada orang. Ya, di sini Rasul sangat cerdas. Di sini Rasul nggak membiarkan kasurnya kosong begitu saja. Ada keponakannya, ada sepupunya Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu beliau itu wajahnya, paras tubuhnya, bentuk tubuhnya semua itu hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Rasul memerintahkan Ali untuk tidur sejenak di kasur beliau, agar ketika orang kafir Quraisy melihat itu ternyata masih ada Rasul. Ternyata benar, taktik yang dipakai oleh Rasul terjadi. Orang kafir Quraisy masih melihat Rasul, masih ada Muhammad, masih ada Muhammad. Nah, terus setelah itu tak berapa lama akhirnya orang kafir Quraisy heran. Biasanya Muhammad ini tengah malam bangun. Dia tengah malam tak bangun. Kenapa dia tak bangun? Semua sudah tidak sabar, mendobraklah pintu rumah Siti Khadijah dan Rasul. Setelah masuk ke dalam, ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini keturunan Abu Thalib. Abu Thalib keturunan Abdul Muttalib. Abu Thalib dan Abdul Muttalib ini sama-sama orang besar di kaum kafir Quraisy. Nah, jadi ketika dia membuat masalah sama Ali, pasti kan yang lain juga dianggap membuat masalah sama yang lainnya, sama suku kafir Quraisy. Kemudian akhirnya mereka kesel dan mereka mengejar tapaknya Rasul. Jadi zaman dulu itu belum seperti sekarang. Zaman dulu masih jalannya pada pasir, ya. Jadi orang pada jalan itu naik unta, naik kuda, naik keledai dan lain sebagainya. Jadi pada masa zaman Rasul itu, ya, pada masa zaman Rasul ada orang-orang yang bisa membaca telapak kaki, ya, bisa membaca jejak. Jadi jalannya Rasul itu di padang pasir bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy yang cerdas mereka. Jadi ketika misalkan dilihat nih, oh ini ada gumpa, ada apa nih, masukkan sedikit, ada seperti jejak kaki, mereka bisa lihat ini jejak kaki manusia atau binatang. Terus misalkan binatang, jejak kaki binatang ini misalkan unta atau kuda atau keledai. Mereka bisa membedakan
Terus mereka sampai bisa membedakan seperti apa? Ini jejak kaki misalkan unta. Terus di atas untanya itu ada berapa orang, mereka bisa tahu. Masya Allah, memang mereka memang sangat cerdas sebenarnya orang-orang kafir Quraisy. Tapi memang mereka walaupun cerdas belum diberi hidayah pada saat itu. Kemudian setelah melihat, meneliti, menerawang, akhirnya ketemulah, diikutilah jalannya, diikutilah telapak kakinya, diikutilah jejaknya sampai ke Jabal Tur, ya, sampai ke Gua Tur. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar hanya berdua saja naik ke Jabal Sur, naik ke atas Jabal Sur. Sampai di atas, sampai di puncak ada gua kecil dinamakan dengan Gua Tur. Gua kecil itu guanya sangat kecil, mungkin hanya muat 2-3 orang saja, dan masuknya itu harus dalam keadaan rukuk ataupun merangkak, nggak bisa pokoknya, nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua tersebut. Terus setelah bersembunyi, Abu Bakar itu menutup seluruh lubang-lubang yang ada. Nah, ini bentuk cinta Abu Bakar. Abu Bakar itu sampai dikatakan apa? Barang siapa seluruh umat muslim disatukan imannya, disatukan seluruh iman umat muslim pada satu tempat, kemudian satu tempat lagi disatukan iman Abu Bakar saja, maka dikatakan lebih berat iman Abu Bakar. Saking mencintainya Abu Bakar dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Abu Bakar seperti ini kejadiannya. Jadi sampai di Gua Tur itu, di dalam gua biasa ada bolong-bolong kecil, ada lubang-lubang kecil. Ya, lubang-lubang itu biasanya ntar masuk angin dari situ. Kadang-kadang pun di situ sarang ular, sarang kalajengking dan lain sebagainya. Jadi Abu Bakar ini inisiatif membuka baju beliau, merobek sedikit-sedikit untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Kemudian setelah menutupi lubang-lubang yang ada, ternyata masih ada satu lubang yang belum tertutupi. Akhirnya Abu Bakar menutupi dengan tangan beliau. Biar apa? Biar Rasul gak kedinginan ketika tidur. Karena Rasul situ tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ternyata di tangan beliau itulah, saat beliau tutup, di situ ternyata sarang ular. Yang mana ularnya itu dikatakan dalam riwayat, ularnya sudah menunggu Nabi sejak ratusan tahun. Jadi ular itu minta kepada Allah sebelum dimeninggalkan, sebelum dimatikan, tolong pertemukan saya dengan Ahmad. Jadi nama Rasul itu, nama Nabi Muhammad terkenal dulu itu dengan nama Ahmad. Ya, di langit Rasul namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Kemudian setelah itu Allah memberikan izin kepada ular tersebut, kemudian tinggal dan diam di Gua Tur. Ternyata pada hari itu ditutup lubangnya. Apa nggak kesel ularnya? Akhirnya ularnya mematok, dan ular itu dikatakan ular paling berbisa pada masanya. Kemudian setelah dipatok Abu Bakar hanya diam, nahan saja, nggak pindah-pindah tangan beliau. Kenapa? Karena beliau nggak mau membangunkan Nabi. Kemudian sampai Abu Bakar nggak tahan lagi, akhirnya nangis Abu Bakar, nangis, dan air mata Abu Bakar menyentuh pipi Rasul. Dan Rasul orang yang sangat cepat terbangun. Ketika lihat nangis, Rasul bangun, langsung tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa gerangan engkau nangis? Apakah karena perjuangan Islam sangat berat jadi kamu rugi merasa nyesal?" "Enggak, ya Rasulullah. Dari tadi semua aku menahan sakit karena memang tadi digigit sama ular." Langsung dipindahkan tangan Abu Bakar, lihat ular itu ternyata ular paling berbisa pada masanya. Terus Rasul di sini dengan izin Allah dapat ngobrol, dapat ngomong sama ular. Rasul bertanya sama ular ini, "Wahai ular, apa gerangan engkau gigit sahabat saya?" Padahal beliau untuk menutupi lubang itu biar saya nggak kedinginan. Saya ini Rasulullah, gitu kan. Terus ularnya bilang apa? "Sungguh, wahai Muhammad, saya telah menunggu kamu ratusan tahun. Akhirnya ada orang menutup lubang saya, karena saya kesel. Akhirnya saya patok itu." Ternyata dengan izin Allah, Nabi Muhammad mengambil air liur beliau, mengusapkan ke tangan Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak sakit sama sekali, sudah hilang semua penyakitnya. Masya Allah. Itu salah satu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Rela beliau. Cuman gara-gara apa? Gara-gara biar Rasul enggak kedinginan, karena dia dalam bahaya. Begitu cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Sampai ada satu lagi kisah, pada saat peperangan ternyata umat muslim itu kekurangan uang, kekurangan barang.
kekurangan alat perang. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau di kalangan orang-orang kaya dan orang-orang miskin, semuanya dikumpulkan. Kemudian berkata para sahabat beliau, wahai sahabatku, sungguh kita akan melaksanakan perang, tetapi kita kurang dalam uang, kurang dalam pasukan, kurang dalam alat perang. Kemudian datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pada masanya terkenal orang kaya. Ya, orang sangat kaya Utsman bin Affan. Ya, datang Utsman bin Affan itu datang kepada Rasul, wahai Rasul, saya akan memberikan 1/4 dari harta saya. Ya, 1/4 harta Utsman itu mungkin kalau dikurskan sekarang sampai miliaran rupiah. Diberikan untuk umat Islam, diberikan untuk peperangan saat itu. Umar bin Khattab juga bilang, wahai Rasul, saya akan memberikan setengah harta saya untuk perangan ini. Sementara Abu Bakar bilang, wahai Rasul, ambillah semua harta saya, pakai semuanya. Kemudian Rasul terkejut gitu dan heran. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu berikan semua harta kamu kepada saya, kepada peperangan itu? Bukankah kamu memiliki anak? Bukankah kamu memiliki istri yang harus dinafkahi setiap hari, yang harus kamu berikan makan setiap hari? Jawaban Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Wahai Rasul, cukup Allah dan Rasulnya saja yang saya tinggalkan untuk anak dan istri saya. Masya Allah, benar-benar sangat cinta Abu Bakar kepada Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya memang ini iman luar biasa dari Abu Bakar. Mungkin kita semoga bisa mendekati iman Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Walaupun kita mungkin nggak sampai kepada beliau, minimal kita bisa usaha untuk bisa beriman seperti beliau. Kemudian sampainya di Gua Thur. Kita lihat Gua Thur lagi. Sebentar lagi sampai insyaallah Gua Thur. Di depan sana. Sampai di Jabal Sur. Orang kafir Quraisy itu naik ke atas. Naik ke atas dan kelihatan Gua Thur. Terus orang kafir Quraisy ingin memeriksa Gua Thur tersebut. Tapi Allah memerintahkan laba-laba. Laba-laba untuk apa? Laba-laba itu membangun sarangnya pas di depan di mulut Gua Thur. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy berpikir nggak mungkin ada orang masuk ke sini dan laba-labanya nggak hancur. Nggak mungkin dong. Karena laba-laba itu sangat jelas dia, sangat besar dan lama proses pembuatannya. Sementara laba-laba itu harusnya bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu baru menjadi tebal. Nyatanya di situ hanya hitungan menit saja sudah tebal. Kemudian karena ada laba-laba, orang kafir Quraisy masih agak ragu, berpikir Muhammad ini bisa sihir, bisa saja masuk tanpa harus merusak jaring laba-laba tersebut. Kemudian akhirnya Allah perintahkan lagi burung apa yang ada di sini ternyata? Ada yang tahu burung apa di sini? Burung merpati, benar. Jadi Allah perintahkan burung merpati untuk apa? Untuk membangun sarangnya pas di depan mulut Gua Thur. Ternyata burung merpati itu dalam setelah diteliti, merpati itu nggak akan membangun sarang di tempat yang mungkin terjamah oleh manusia. Nah, ini di depan nih Gua Thur di sebelah kanan kita, yang paling tinggi. Jabal Sur, maaf Jabal Sur. Gua Thurnya di atas. Nah, mungkin seperti kita lihat kanan kirinya sangat ramai, nggak ada tempat parkir. Jadi kita jalan pelan-pelan saja, kita lihat pelan-pelan saja, nggak usah turun ya. Nggak apa-apa, nggak usah turun ya. Karena kita mau umroh, ntar turun pada pengen naik. Jadi bayangkan seatas itu, kalau kita naik ke Jabal Sur itu kurang lebih 2-3 jam. Ya, 2-3 jam. Kalau di depan agak lambat dikit bang ya. Jadi kita naiknya itu 2-3 jam ke Jabal Sur. Di sini juga ada kisah cintanya anaknya Abu Bakar. Ya, sebentar kita ceritakan. Kita lihat dulu Gua Thur. Ya, di pas di belakang kita. Dia ada di belakang, pas itu yang paling tinggi tempatnya itu. Yang paling tinggi sebelah kanan dan belakang. Oke ya. Burung merpati di depan mulut Gua Thur itu. Akhirnya orang kafir Quraisy turun. Karena apa? Merpati itu seperti saya katakan tadi, sarangnya itu nggak akan dibangun di tempat yang mungkin dijamah oleh orang lain. Di
sehingga apa, ya udah merpati bangun di situ. Kemudian dengan itu, dengan izin Allah, merpati membangun burung itu sebentar langsung selesai. Dan merpati-merpati itulah yang diturunkan sampai sekarang, hingga apa, akhirnya banyak burung merpati di Mekah dan Madinah. Nah, itu keturunan-keturunan merpati yang membantu Rasul pada saat di Jabal Sur, di Gua Tur. Kemudian tadi ada kisah tentang Asma binti Abu Bakar, yaitu anaknya Abu Bakar. Kisahnya apa? Beliau itu setiap hari datang untuk mengantarkan makanan naik ke atas Gua Tur. Setiap hari, selama 3 hari berturut-turut. Bayangkan, Gua Tur itu naiknya sekitar 2-3 jam. Naiknya doang, belum turunnya lagi. Bayangkan orang ntar insya Allah kalau Jabal Nur atau Gua Hira itu mungkin hanya 1 jam atau 40 menit kalau bisa cepat, ya 40 menit sampai 1 jam. Sementara Gua Tur 2-3 jam. Dan itu beliau perempuan, ibu-ibu beliau, ya, perempuan ibu terus apa? Beliau saat itu pada keadaan hamil, ya, masya Allah. Perjuangan beliau ini dididik oleh ayah beliau, yaitu Abu Bakar. Bagaimana cintanya sama Rasul, seperti itu juga beliau. Bahkan cucunya Abu Bakar, yaitu anaknya Asma binti Abu Bakar, ikutan bareng sama ibu beliau, sama Asma. Dari kota Mekah, dari kita dekat hotel tadi, jalan, setiap langkah Asma binti Abu Bakar dihapus oleh anaknya. Setiap jalan dihapus, setiap hari dihapus jalannya. Biar apa langkahnya dihapus? Biar enggak ketahuan bahwa Asma binti Abu Bakar setiap hari mengantarkan makanan. Ya, seperti itu, masya Allah. Jadi Asma binti Abu Bakar pun setiap hari mengantarkan makanan 3 hari berturut-turut, nggak pernah lelah beliau. Kemudian setelah 3 hari, baru Nabi dan Abu Bakar memilih untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, kemarin kita sudah melihat kota Madinah. Sampai di kota Madinah, masya Allah, sambutannya orang Madinah benar-benar masya Allah. Seluruh orang Madinah itu menyambut dengan baik. Karena apa? Rasul sudah memerintahkan beberapa sahabat untuk datang duluan ke Madinah. Ternyata memang orang Madinah ini sebelum Islam datang, mereka itu rata-rata kalau nggak Nasrani, Yahudi. Tapi mereka Nasrani dan Yahudi yang masih lurus. Dalam arti apa? Masih belum kitabnya itu terganti-ganti, terubah-ubah. Sehingga apa? Mereka tahu nih, ada Rasul terakhir datang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan di sini tuh ada seorang pendeta namanya Buhairah. Buhairah ini pernah diceritakan bertemu dengan Rasul. Itu pada saat Rasul masih kecil. Rasul kurang lebih umur 12 tahunan. Pada saat itu Rasul ikut pergi bersama bersama Abu Thalib, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Pergi bersama Abu Thalib untuk apa? Untuk mengikuti perdagangan. Sampai di suatu tempat itu ketemu si Buhairah. Buhairah ini adalah orang Nasrani yang masih kental banget, yang masih mengaku bahwa Allah itu satu, masih ajaran Islam sebenarnya. Ya, akhirnya di situ dijelaskan ada Nabi terakhir yang matanya begini, kulitnya begini, bahkan ciri-ciri orangnya pun itu sudah diketahui memang benar-benar sama kayak Rasul, pas. Jadi dibilang dalam kitab itu apa? Seandainya digambarkan Rasulullah, digambarkan Nabi Muhammad itu, kamu mengetahuinya seperti kamu mengetahui anakmu sendiri. Sejelas itu digambarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dia ini keluar, si Buhairah, lihat Rasul, lihat Nabi Muhammad, terkejut beliau. Ini sama seperti yang digambarkan sama itu, sama kitab-kitab sebelumnya. Kemudian beliau tanya sama Abu Thalib, Abu Thalib, yang kamu bawa itu siapa? Abu Thalib bilang, ini yang saya bawa adalah keponakan saya bernama Muhammad. Langsung beliau terkejut, Muhammad? Iya. Sungguh dalam kitab saya, dalam kitab Injil tertulis bahwa ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Bang, itu Madjar jangan lupa bang ya. Ya. Semua ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Kemudian dari seluruh ciri-cirinya sudah sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Tapi di sini Buhairah itu memastikan dengan apa? Mana orangnya? Saya ingin lihat langsung. Ketika sudah lihat langsung, ternyata benar. Dikatakan dalam kitab Injil sebelumnya apa? Ketika Nabi Muhammad berjalan, maka semua awan akan mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah rasakan panas, karena selalu diikuti oleh awan. Oke, sebentar kita beli snack dulu, jajan dulu.
Oh iya nih, kemarin mungkin yang masih agak bingung, Bapak Ibu mungkin bisa lihat sekarang ketika orang-orang lagi di masjid ngapain? Baca Quran. Nah, gitu. Terus ini masih sekarang, masih orang-orang pada sepi. Nah, ini Ka'bah serame itu masih sepi. Nah, ya, Ka'bah udah serame itu, tapi ini masih sepi di Mekah. Ramenya kapan? Ramadan. Ramadan itu orang sholat sampai terminal kita, bis kita itu di belakangnya lagi orang sholat semua. Ya bahkan Ramadan kemarin katanya kalau nggak salah saya 3 juta orang sholat pada tarawih malam itu, yang sholat, belum lagi yang nggak sholat, karena itu tarawih kan sunnah. Nah, jadi yang sholat itu selama itu. Jadi pas saat Ramadan itu setiap rak mushaf Al-Quran itu semuanya kosong. Dimana dibaca semuanya. Dan kenapa misalkan Ustaz, kenapa harus Quran yang itu, Quran yang percetakan Madinah? Kenapa harus itu? Karena memang Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu nggak menerima selain Quran itu, hanya menerima Al-Quran percetakan Madinah saja. Nah, gitu. Jadi kita misalkan pengen satu Quran niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk orang tua yang masih hidup, untuk suami atau istri, untuk diri sendiri, untuk anak, itu semuanya boleh. Insya Allah selama Quran itu masih dibaca sama orang, itu pahalanya akan ngalir terus sampai akhirat. Itu juga dimaksud dengan pahala jariyah. Ya, pahala jariyah itu itu salah satunya. Kita meninggalkan sebuah kebaikan, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan apapun itu yang terus-terusan dimanfaatkan oleh orang lain. Apapun itu, Al-Quran kah, atau misalkan kita suka, misalkan ini ada satu itu kisah Utsman bin Affan. Sebelah itu nih, sebelah kanan kita, nah di sebelah kanan ini yang dinamakan dengan Universitas Ummul Qura, universitas yang ada di kota Makkah sebelah kanan. Nah, Universitas Ummul Qura. Jadi mahasiswa yang kuliah di Makkah rata-rata di mana? Di sini kuliahnya, di Universitas Ummul Qura. Dan rata-rata di universitas luar negeri itu, bahkan di Ummul Qura ini, mahasiswa itu sangat banyak. Sehingga bisa dilihat ya, ada nggak yang di atas sepeda motor? Ada yang mobil semua ya. Karena itu, jadi mereka itu memberikan fasilitas, memberikan beasiswa untuk beberapa orang, hanya sedikit kuotanya, tapi masya Allah yang memberikan kualitas itu untuk yang benar-benar banyak banget, sehingga mereka bisa beli mobil, fasilitas sangat lengkap segala macam. Itu Universitas Ummul Qura. Nah, terus tadi Al-Quran tadi ya, seperti saya bilang tadi, itu menjadi wasilah untuk kita misalkan pengen niatkan ibadah untuk siapa, niatkan amal untuk siapa. Ada contoh dari sahabat udah buat apa? Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah membuat satu seperti itu, tapi apa bentuknya? Sumur. Jadi pada saat tahun 10 Hijriah ataupun tahun kisaran 10 sampai 15 Hijriah, saya lupa pastinya, itu pernah terjadi kekeringan di kota Madinah. Kekeringan, hampir semua itu kekeringan. Kemudian mereka sangat sulit mendapatkan air. Hanya ada satu sumur yang terus-terusan menghasilkan air. Satu sumur itu milik siapa? Milik orang Yahudi. Wanita tua, kakek-kakek tua orang Yahudi yang miliki sumur itu. Kemudian orang Yahudi ini setiap hari menjual air sumurnya. Awalnya misalkan harganya itu hanya 10 rial, kita hitungnya 10 rial, tapi dulu itu hitungannya itu dinar ataupun dirham, logam emas ataupun logam perak. Hitunglah satu hari itu 10 rial, 1 ember 10 rial. Kita memerlukan berapa ember setiap hari? Sangat banyak. Jadi memerlukan itu bahkan kita bisa 1 juta sehari mungkin. Kira-kira beberapa ember kita butuhkan itu. Kemudian Utsman bin Affan ini, para sahabat ini ngadu ke Rasulullah, ngadu ke Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan memiliki sebuah pemikiran yang sangat cerdas. Beliau bilang kepada Yahudi apa? Wahai orang Yahudi, sini sumur kamu biar saya beli. Misalkan nih harga sumurnya itu, penghasilan dia sebulan sumurnya itu 1 miliar misalkan. Utsman bin Affan mau beli berapa? 10 miliar saya beli harga sumur ini. Tapi orang Yahudi ini cerdas juga, dia tahu gak mungkin saya jual, saya rugi, sekali jual dapat uang selesai.
saya maunya uang saya berketerusan. Kemudian dia nggak mau. Akhirnya Utsman punya akal lebih cerdas lagi daripada orang Yahudi itu. Apa caranya? Ya udah, kamu jual setengahnya saja. Bagaimana jual setengah? Nggak mungkin dong, dibilang orang Yahudi. Mungkin. Semua ada 7 hari, selama 1 minggu. Kamu ambil 4 hari, saya ambil 3 hari saja. Jadi Utsman bin Affan ambil apa? Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, 3 hari saja. Akhirnya dengan harga 10 miliar yang sama tadi, dibelilah cuma setengah dari sumur itu. Kemudian Utsman bin Affan cerdas, bilang sama seluruh umat muslim, wahai umat muslim, ambillah air ini hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, itu gratis, lainnya bayar. Jadi itu terus-terusan berjalan hingga akhirnya apa? Orang Yahudi merasa rugi. Karena apa? Waktu hari dia Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu nggak ada yang beli, nggak ada yang ambil airnya. Jadi dia merasa rugi, akhirnya dijual semuanya 10 miliar lagi. Nah, jadi setelah itu Utsman bin Affan langsung berikan air itu gratis secara cuma-cuma. Kemudian air itu menjadi pahala yang mengalir sampai sekarang. Bahkan sekarang itu ada di Madinah itu ada namanya Hotel Wakaf Utsmani. Hotel itu wakaf Utsman bin Affan yang dari dulu itu ada sebuah baitul mal, itu harta Utsman bin Affan. Dari hasil sumur itu setelah beliau meninggal masih jalan sumurnya. Kemudian sekarang itu dibangun sebuah hotel, dan hotelnya itu penghasilannya dikasihkan ke orang-orang miskin, dikasihkan ke orang-orang fakir, dibagikan ke semua orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, itu pahala Utsman bin Affan sampai sekarang masih jalan. Nah, ya, itu contoh kecil. Mungkin Utsman bin Affan bisa dalam keadaan besar sumur bermiliaran rupiah. Kalau kita mungkin ya udah semampunya saja, yang kira-kira kita nggak memberatkan. Tapi kita ingat, kita harus meninggalkan sebuah ibadah, sebuah amalan yang terus-terusan berjalan, yang kira-kira langsung sampai hari kiamat. Bagian belakang. Buka di lain. Tunjuk pohonnya, Mas. Pohon Soekarno. Saya ikutannya di sana ya. Sendirian. Jangan di zoom. Sendirian. Berdua. Berdua yang kedua. Oke, ya. Ini pohon Soekarno. Banyak ya.